Karena kalau misalkan mengejar ke arah Baxia kayak bukan jawaban. Jadi Onyx emang cuma ngebuka ruang buat Baxia, Khalidnya nanti bakal main sama Chushin. Tapi Moskovnya itu winning condition dari Onyx Harus dibawa menuju ke area belakang-belakang ini untuk waktunya. kayaknya. Oke, kalau begitu. Geek Farm sudah ready untuk bisa mengamankan hero-nya. Onyx pun melakukan hal yang sama. Akan seperti apa lagi di match kita pada hari ini. Jadi langsung saja. MPL Arena, mana suaranya? Masih semangat ya. Ini dia harus semangat membara. Dan gue udah lama sih gak ngeliat gameplay Hellcard. Mungkin kalau dulu kita tahu dia akan nempel terus di gold lane. Dia akan poke match up-nya. Tapi kayaknya sekarang variasinya lebih luas lagi deh. Iya mungkin kalau kita ngomongin sekarang ya terutama dari Baloy. Karena emang dari optionnya juga dia masih belum langsung bergerak ke area yang kita tuju tadi. Dan lebih memilih untuk mengganggu mid lane. Hampir loh. Lumayan. San sudah gak ada flicker loh. Yep. Untung tadi masih level 1 deh. Shadow transition-nya loh. Kalau udah ada Deadly Poison Stinger beda cerita. Itu First Blood namanya. First Blood tadi judul. Iya beda cerita juga sih anyway. Kalau dari emblem Weapon Master yang dipilih sama Baloyski ya. Jadi tentu akan lebih berasa juga di early game seperti ini. Oke. Sementara sekarang Kenzinski akankah terjebak. Tapi masih ada daya dan upaya yang dia lakukan. Hanya saja Spear of Misery tadi menancapkan Kenzinski. Namun dengan vengeance yang dia punya. Santai. Ini pattern yang berani banget tapi Keyboy low banget. Gak ada finishing harusnya. Tapi salah jalan. First Blood. Make it. First Blood berhasil diamankan. Yap, dan sekarang coba lihat. Kairi akankah hal yang harusnya dia milikin akan bisa diambilkan. Tapi Main Kids gagal. Wow, gagal namun menyisakan sedikit HP saja di dalam tubuhnya. Ya masih menang adu retribution ya karena Baxia-nya benar-benar datang di timing yang tepat. Dan sekarang tinggal menunggu Yentri untuk mendapatkan level yang keempat tapi diganggu banget bahkan. Oke, dan sekarang ada sebuah lompatan begitu baik. Namun Quicksand Guard dan juga Keyboy Flicker selamat sejauh ini. Dua player harus mundur ke area yang jauh lebih aman dan Turtle menunjukkan wujudnya. Langsung di setup loh. Mereka sama-sama gak punya retribution walaupun sebentar lagi ada. Dan jangan lupa power dari Suyo. Retribution akan lebih unggul. Yap, dan gangguan sudah langsung diciptakan oleh Ludwig-nya. Gagal untuk bisa bertahan bahkan tuh sekarang. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Tapi sebuah pukulan begitu berarti tadi. Yentri cukup terlambat namun itu pada berbeda. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Baloy. Baloy tertangkap basah. Baloy menciptakan poin lagi untuk Onyx. Terlalu nekat tadi dan akhirnya Onyx mereka unggul dari objektif, mereka unggul dari segi point kill. Jangan lupa early game mereka gold lane-nya masih belum terlalu bisa aksi. Jadi space yang dikasih oleh Onyx ini udah bagus banget. SOD percobaan untuk purple buff ya ternyata. Kelra juga tadi sempat di push back sama pergerakannya Kenzinski. Tapi ya balik lagi karena flying cloud jadi lebih mudah untuk bisa kembali ke area dari laningnya. Ya lebih mudah juga denger papulung anti Onyx ya. Di belakang kita sudah mulai bernyanyi lagi. Tapi Nyanyi terus paduan suara terus. T-Fight bau Oke, lompat. dan team fight terjadi. Coba lihat Sans mengejar. Belum ada tertangkap namun di berbeda. Baloy kembali menjadi korban kali ini. Ini bisa dibilang awalnya fail loh. Dari Hellcard-nya di top lane. Di 1v1 situation. Gak Yentri gagal. Mundur ke area outer turret-nya lagi. Pasti bakal terganggu ya karena banyak dash ability yang bisa digunakan oleh Sora. Sehingga Ludwig akan lebih leluasa untuk bisa melakukan balasan. Apalagi dengan shield yang dia miliki, sustainability-nya bakal semakin lebih kuat. Dan kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, ini udah kelihatan banget Kairi dengan Molten Essence. Mau nabrak banget pokoknya. Jadi ambil 2 buff, langsung bantu. Antara mungkin gold lane. Yap, dan Baloy pergi. Shadow Transition banget tuh sekarang. Coba lihat dan boleh langsung dikeluarkan. Tapi Baloy belum bisa mendapatkan hasil apapun. Dan sekarang Baloy malah dalam keadaan yang cukup terancam. Buang Flicker, buang Dark Nightfall juga dan Kairi hadir sekarang. Oke, hampir saja make it. What happened? Baloy mengantarkan damage namun belum begitu berarti sepertinya. Timing Kairi masuk emang bener-bener tepat sasaran banget ya. Udah gak ada Fury of the Phoenix, gak ada Dark Nightfall juga. Di semua utility udah benar-benar dibuang. Onyx benar-benar punya timing yang bagus barusan. Tapi ya sekali lagi kita harus melihat bagaimana percobaan yang tadi dicoba oleh Aboy tapi masih belum maksimal karena emang dari keadaan turtle pertama mereka kalah. Jadi masih butuh banget damage dan seperti yang Lim bilang tadi early-nya lumayan fail dari Baloy. Jadi nggak yang benar-benar bisa menguasai area sungai dengan bebas. Yep. Karena dari area Tarkov ini terlihat ya Ludwig masih sendirian dan di area mid. 2 melawan 2 tadi cukup santai terlebih dahulu dan sekarang Yentri hampir saya tadi menciptakan sebuah momen namun
Mundur lagi. Ini nggak terimaan ya Kibo ya. Dia nggak mau darah dia doang yang berkurang. Harus dipok balik dan kembali set up. Turtle kedua. Ya dan Sans hampir saja. Tapi Yetri tadi mencoba untuk bisa mengejar Sans. Tapi Sansnya selamat menuju ke arah dari Altar Taran. Dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Bekin. Namun Yetrinya terjebak. Lunpi-nya coba lihat. Begitu menggila. Dan ada Spirit of Destruction. Lunpi-nya pun berhasil selamat. Sebentar sekarang Kerala sudah jadi kena pertempuran. Spirit Misteri tadi connect karena 2 player. Dan Baloy berhasil mendapatkan Sans. Kerala masih berhasil bertahan. 3 untuk 3. Yap, tersisa 2 ya Lutfi dan Kelra nih. Tadi hadirnya Kelra ternyata masih belum bisa membuat perubahannya signifikan deh. Ya, seperti yang kita bilang kalau misalkan di sini gold lane dari Onyx lumayan weak lane dengan Moskov, mainnya akan lebih menunggu waktu terlebih dahulu. Tapi Geek Fam memanfaatkan hal tersebut ya, 5 lawan 4 team fight. Yang sebenarnya lumayan untung buat Geek Fam-nya. Karena mereka menang di adu ototnya. Mereka menang jumlah juga. Dan Baksha dari Kairi juga shutdown ya di sini. Otomatis bakal lebih membuka potensi untuk Geek Fam pelan-pelan ingin menguasai mid game-nya. Wah, Baloy udah semuanya ya, mau setebel apapun juga pasti dimajuin. Hei, Shadow Treasure masih berhasil kabur. Sebentar sekarang Kenzie langsung berhasil ditabrak. Dan sekarang Dadan Ball! Lebih down, tapi Kenzie pun harus menjadi nilai tukar. Dan sekarang Baloy masih berusaha untuk bisa mendapatkan dirinya. Tidak bisa Baloy, Anda tertangkap basah. Pertukaran yang lagi-lagi kurang adil ya. 1 ditukar 2, gold laner-nya hilang. Vision yang dibukain dari tadi memang bagus banget sama Onyx. Kayak Kiboy-nya bisa mantau terus. Dan tetap galak ternyata Hellcard-nya Baloy. Iya, tetap ya cari orang pokoknya. Dengan apapun nih trade yang mau didapatkan, tapi ya setelah lagi 2 tukar 1. Untung buat Onyx-nya walaupun dari Geek Farm menang di Teamfight Turtle, tapi mereka harus maintain dulu nih keuntungan yang mereka punya. Jangan sampai nanti Onyx tetap selalu dapetin trade yang lebih menguntungkan. Ya tapi ini untuk goalsnya ya. Di menit segini masih under 1000 tuh udah bagus banget sih untuk kedua sisi gitu kan. Cuma kalau di boss scaling terlalu lama, Moskov ini bakal jadi PR nih. Ya kecuali mungkin Baloy nemuin angle-angle yang bagus ya untuk nyerang Kelra langsung direct attack gitu. Dia sehingga nanti dia bisa instant kill. Karena kita tahu seberapa tingginya damage yang bisa dihasilkan oleh Baloy ketika emang dia menargetkan satu terutama di belakang. Ingat Weapon Master emblemnya. Dan kita tahu ya bagaimana kenekatan dari Baloy itu sendiri. Sekarang coba lihat, sudah langsung dibuka begitu saja. Pertempuran kembali terjadi di area dan turtle-nya. Hei, Yetrinya masih berhasil selamat. Kiboy masih mencari celakan seperti apa lagi. Dan sekarang itu dia lompatan yang langsung diciptakan. Sementara Maikitnya dipukul mundur jauh banget. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam area base sendiri. Sans hampir saja bisa menangkap. Tapi Sansnya malah masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek jauh lebih dalam. Belum ada yang tumbang satu pun. Dan kembali setup karena turtle dan kayaknya Geek Farm udah gak bisa kontes lagi. Dikasih free-free. 2 tukar 1 sih, balik lagi untuk turtle-nya. Nah, Baksha sangat-sangat tunggu di early game. Tuh lihat, sabar. Itu korban salah tombaknya sakit banget lah. Iya, kedetek soalnya. Iya. Ya, jadi mau gak mau harus lebih safe mainnya. Tapi ya, sekali lagi Onyx mendapatkan keuntungannya. Tanpa adanya kill sekalipun mereka dapetin objektif yang cukup dan akhirnya. Mau tetap Essence yang dia langsung jadikan Curse Helm. Sekarang langsung ada Chassis Pauldron. Tapi kan bang, gak ada attack speed. Ya, untuk anti burst-nya aja, biar dia lebih sustain dalam teamfight besar nanti. Ya, cuman dari Yetri sendiri belum ada momentum yang emang dia bisa menciptakan sebuah, apa ya? Dari tadi kelihatannya juga thunder terus kan? Thunder terus, Masih cari damage. Mungkin memang job desk dia kejar Sans. Bisa jadi kan, karena ya tugas masing-masing balik lagi. Sementara yang bisa kita sering lihat juga dari Sora adalah bagaimana dari efek yang dia miliki. Sekarang 1v1 situation. Hei, buset. Pas gitu ya. Pas banget ya timingnya. Yap, dan Dark Knight langsung dikeluarkan begitu saja. Tidak ada yang terjadi. Gak bisa ada Kairi tadi di tengah. Jadi nggak potensi lah untuk ditabrak. Dan lihat Yetri di zoning habis-habisan sama Ludwig. Tapi penguasaan landingnya Geek bagus juga nih, Be. Ya, balik lagi ya. Mereka cari trade yang memungkinkan. Ya, contohnya mereka langsung ke bawah dan SOD. Hei, SOD-nya. Nancep karena dari Kenzinski dan sekarang Baloy masih berhasil selamat. Tapi Baloy ya tidak ingin pulang secara langsung, tabrak dulu, tombak dulu sekali. Kairi. Malah Kenzinya berhasil langsung ditangkap, Penjel diaktifkan dan itu pun tidak memberikan impact apapun. Sakit banget ya. Dia bloody retribution juga tadi ditabrak. Damage-nya cukup. Ntar lihat Baloy, dia hanya bisa bayang-bayangin sekarang. Oke, dan Baloy Shadow Transition. Santai. Ya, skirmishnya terlalu banyak dan lagi-lagi trade-nya didapatkan oleh Onyx dengan push bagian bawah. Sans! Bikin kaget dan Baloy mau tidak mau. Loh, Sans? Hey. Tapi dia buang spell juga ya. Mau nggak mau dia buang ulti, buang spell. Dan masih split push ternyata metode dari Geek Farm untuk sekarang. Memang gamenya ngagetin.
Lebih ke nyari trade juga Pak Pulung, karena Geek Farm nggak mau kalah dari segitu red juga. Karena kan mungkin akan ada timing ketika SOD-nya nggak connect, tapi dari tadi kita bisa bilang Kelra hitnya sangat-sangat on point sekali dari SOD. Yap. Jadi kayaknya kita expect aja kalau misalkan team fight-nya bakal jadi 5 lawan 5. Dan Geek Farm harus cari pick off dulu nih. Sebelum mereka emang pengen make sure kalau Onyx bakal rugi di dalam team fight besarnya nanti. Udah pasif, Cetianes. Aboy bisa jadi target sekarang karena Lord juga udah mulai ditarik. Harusnya vision mereka juga lumayan sama nih. Tapi hati-hati, adu Retribution, Kairi ini nggak under level loh. Ini Baxi yang beda nih, levelnya sama. Oke, dan akan seperti apa lagi karena sekarang Baloy di bawah mundur terlebih dahulu menuju ke arah yang jauh lebih aman. Reset, Di sebuah reruntuhan dari outer turret. bisa jadi reset lagi ya. Dan oh my god. Oke, make it selamat. Sementara sekarang Aboy menjadi target. Wah. Coba lihat. Dan semuanya pun langsung oleh menuju ke arah dalam area tersebut. Tapi masing-masing dari mid laner pun udah langsung menghilang. Dan sekarang waktunya untuk Yetri bersinar. Satu ada di top volley tapi ternyata Kelra tidak tersentuh sama sekali. Dan sekarang dari Baloy aja mencoba untuk bisa mendapatkan arah Kibonya pun masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan dia oleh My Kids-nya. Mencoba untuk bisa mencari tempat yang jauh lebih aman karena inner turret pun sudah tidak ada lagi. Tapi ada Kelra berhasil menggagalkan kepulangan dari My Kids. Dijepit tadi, untungnya ada Magic Blade ya. Tadi sekitar ya damage nanggungnya Suyo jadi ketutup. Dan sekarang Lord harusnya dapat sih. Ya tapi burst yang mengerikan dari My Kids barusan untungnya hanya nge-trigger efek shield dari Kelra dengan Magic Blade. SOD lagi dikejar. Waduh, diajar lagi dan Aboy hanya mengantarkan diri dari Yetri. Mencoba untuk bisa membabar habisnya shutdown pun tercipta. Setidaknya mereka berhasil langsung yang mendapatkan karena dari Kelra. Tapi pertempuran terus-terusan terjadi di area mid. Pertukarannya nggak adil sebetulnya. Agak nekat tapi Baloy. Oke, itu terornya tadi. Mencoba untuk bisa lompat. Untuk sekarang dan defaultnya. Hehehe. Lutfi menjadi sebuah pagar yang begitu mengerikan. Masuk tadi ya. Turret pun diterobos. Sekarang levelnya sama. Kairi, Retribution. Dapat lagi. Dapat lagi ya. Agak nekat tapi oke. Karena jujur gerakan barusan bener-bener gerakan yang dapetin highlight banget. Untungnya trade-nya masih aman lah ya. Karena Yetri juga ketukar. Aboy bener-bener kayak nggak dikasih sedikit pun celah untuk farm. Ini Waduh, orange buff-nya dilepas. Baxi 15 duluan ini. Ini sekarang Baloy mau nge-hidden terror aja udah mikir banget gak sih ini? Udah Mau pasti lompatnya kemana gitu, Prof? Kayak targetnya nggak ada yang optimal ya. Kayak Kelra, aduh Kelra, Rose Gold lagi nih sekarang nih. Aku mau nge-hidden terror ke siapa ya? Range-nya juga jauh kan dari Kelranya kan. Gak gampang untuk kena lah. Sementara balik lagi ngeliat dari level sih. Ini agak unik ya. Kita tahu jungle tank biasa ketinggalan level. Yang ini enggak, 15 duluan. Karena Baxi adalah Kairi dan Nabrak Kairi nih. adalah Baxi ya. Nabrak kah? Oke. Kairi berhasil langsung terisa, berhasil langsung ditarik ke arah belakang dan sekarang Kairi berhasil langsung didapatkan pula masuk ke dalam base turret tadi. Ya terlalu jauh tadi dan gak possible buat di backup. Gue rasa mereka gak punya counter setup yang pasti. Ditambah dengan landing mereka juga yang udah rapi sekarang, Be. Ya, langsung ya. Bermain dengan 3 lane. Dan Onyx juga seperti biasa kalau kita ngomongin soal maintain keuntungan, mereka pasti bakal cari pick off. Tapi dari tadi Geek Farm-nya juga bermain dengan map. Modified back. Oke, dikeroyok. Hehe, Lutfi. Bisa kada selamat Lutfi. Flicker, mencoba untuk bisa memancing. Dan ada satu Spirit of Destruction tadi masih miss. Belum bisa dan sekarang Baloy dan Nightfall-nya. Hidden terornya miss. Bahkan tadi ada satu dan gol yang memang sudah dikeluarkan pula. Tapi setidaknya Daily Poisoner yang memang tadi tidak kena Lim dibayarkan secara langsung. Iya, lompatannya gak kena memang, tapi point kill tetap didapatkan Lutfi dan Sans menjadi korban. Pertukaran karena Make It cukup bahaya, tapi seenggaknya poinnya masih didapetin. Terdetect sepertinya Kiboy. Masih belum ada informasi di mana Baloy berada. Oke. Wah, mereka nekat banget dong untuk sekarang gimana Aboy nasibnya dan Aboy hanya bisa mengantarkan nyawa dan Kairi. Masih berdiri kokoh, begitu kuatnya. Maka sekarang Kelra pun hadir. Akankah mereka sanggup untuk bisa mendapatkan beberapa play dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx karena sekarang Kelranya pun tidak tersentuh dan Baloy jadi tempat berbeda menjadi satu target utama yang berhasil langsung dilumat habis. Selesai, abad player dan Begin sendirian. Ada spear, Obsidian membebak Konek pula. Lo, make it. Dan make it. Gak bisa. Selesai. Wow, SOD yang sangat-sangat agresif. Udah terbaca sepertinya purple buff akan diambil. Dan gak ada korban satupun dari Onyx. Iya, bahkan purple buff-nya diambil sama Kelra anyway.
wipe out dan langsung dihajar Aboy Fury of the Phoenix. Siap, dan Aboy hanya sendirian. Bisakah Aboy menang? Hingga rekan-rekannya pun hadir, tapi Aboy tidak bisa. Oh, no. Wipeout tercipta hanya dengan satu gerobak saja. Bisakah mereka langsung menutup game yang pertama ini? Namun di tempat berbeda ada satu besaran berhasil dihancurkan karena Kera tidak tersentuh sama sekali. Mereka mencoba bisa mendapatkan lagi balai down. Kera begitu mengerikan di bagian belakang hingga dengan begitu banyak kembali clear, di clear. bagian depan. Kera tidak tersentuh. Masih bisa di clear, wave selanjutnya pun hadir. Lihat, gerakan dari Onyx gak mau mundur. Gak mau mundur, mereka punya beberapa beton yang bisa membuat benteng yang begitu mengerikan. Dan Yetrinya pun langsung dipukul mundur hingga sekarang. Yetrinya down, base-nya Diluman habis. Itu dia game pertama yang cukup mulus. Gak mulus banget, tapi seenggaknya mereka tahu temponya masih di Onyx. Geekfam memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Hellcard Baloyski yang dilepaskan ternyata masih belum terlalu efektif. Dan Onyx sudah menemukan obatnya. Dan ini yang sempat aku pertanyakan di week yang pertama. Kemana Baxia? Di-ban sama Onyx memang. Dari 4 game yang mereka jalankan, mereka yang ban. Karena seperti yang kita tahu, Baxia ini lagi jadi topik mau dimanapun, di region manapun. Dan Onyx lagi-lagi muncul dengan hero tersebut. Hero yang dititlekan Kumar. Tapi di tangan yang tepat memang menjadi sosok beton yang berbahaya seperti yang Pak Bulu bilang tadi.